Bu Wita ternyata benar-benar serius memaksa Salma untuk segera mengurus surat perceraiannya ke pengadilan. Halo semua, balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini, di malam ini Mimin akan menemani teman-teman semua. Meskipun ya episode malam ini nggak tayang ya, karena baru akan tayang lagi di episode besok. Tapi nggak apa-apa, untuk ngasih info buat teman-teman semua sekaligus buat nemenin deh sambil menyambut nanti tahun baru 2025. Wah, seru banget ya. Nah, kira-kira semaksa apa sih ibunya Salma ini agar Salma bercerai? Lalu motifnya apa? Pasti pada penasaran dong. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Yap, kurang lebih sebetulnya persis ya seperti apa yang teman-teman lihat di episode kemarin dan juga buat teman-teman yang udah nonton video Mimin di hari kemarin. Mirip-mirip sebetulnya, cuman di momen ini tuh ketika Salma ini mengetahui ibunya udah sadar, Bu Ita tuh kan pada awalnya sebetulnya tuh menyindir teman-teman, nyindir Pak Ridwan, nggak ada maksud apa-apa, nggak langsung to the point lah ya, bilang kalau udah ceraikan William aja dan lain sebagainya. Ini murni pure awalnya tuh nyindir. Nah, tapi ini yang pada akhirnya mengetuk relung hati dari Salma, mengetuk batinnya Salma ibaratnya. Kenapa? Karena teman-teman, Bu Ita ini akhirnya sadar bahwa Bu Ita nggak mau jika anaknya Salma ini harus bernasib sama seperti Bu Ita, yang harus hidup dengan orang yang salah, pria yang salah, dan justru ini akan bikin sepanjang hidup malah nggak jadi bahagia. Cukup masuk akal dan sangat masuk akal. Terlebih lagi seperti yang kita semua tahu juga teman-teman, kalau Bu Ita ini tuh begitu nggak pernah bisa bahagia. Dari dulu KDRT, dan KDRT. Dan seperti nggak pernah bisa menemukan kebahagiaan dalam pernikahannya bersama dengan Pak Ridwan. Bahkan ketika sudah melakukan hal benar saja selalu salah, bagaimana jika melakukan hal yang salah? Pasti habis, udah bukan di KDRT lagi, tapi mungkin babak belur teman-teman. Jadi Bu Ita tuh benar-benar berpesan kepada Salma supaya jangan mencontoh kehidupannya, karena terbukti juga Pak Ridwan ini pada akhirnya ketahuan nggak sakit kanker. William Salma kaget dan akhirnya memutuskan untuk bercerai, intinya kayak gitu. Lalu ditambah lagi karena Bu Ita tahu kalau Salma akan pulang ke rumahnya William, Bu Ita ini maksa-maksa, ayo segera urus surat perceraiannya. Kalau memang Salma di KDRT, disakiti berkali-kali, dibohongi atau bahkan diselingkuhi, nggak perlu mikir dua kali untuk segera bercerai. Nah, awalnya kan udah nih, di rumah sakit aja obrolannya. Setelah Bu Ita sadar dan sebagainya, akhirnya ketika di rumah teman-teman, kan Bu Ita tahu ya Salma ini masih tinggal nih di rumahnya William. Dan teman-teman bisa melihat juga di adegan cuplikan trailernya di episode hari ini yang tayang di siang hari ini teman-teman. Bisa ngeliat juga di sana. Nah, karena tahu dan ketrigger juga, karena tahu kalau Salma tuh bisa berubah-ubah, Bu Ita langsung terus berkirim pesan kepada Salma atau bertitip pesan, menitipkan pesan kurang lebih kayak gitu. Intinya negur aja, jangan sampai berubah pikiran ya. Cepat segera urus surat perceraiannya. Ya, nggak salah juga ya teman-teman, maksudnya ngelihat tabiat William yang persis seperti Pak Ridwan, selingkuh iya, KDRT iya dan lain sebagainya. Kalau masih ada yang belain William karena William ini beda sama Pak Ridwan, ini sih jangan ya teman-teman. Sekali lagi, yang namanya selingkuh tuh parah, nggak boleh. Kalau emang sayang pasti nggak akan pernah selingkuh. Dan banyak juga kok yang komen di bawah setuju kalau yang namanya selingkuh tuh udah nggak bisa diselamatin lagi. Kalau misalnya kayak dijebak nih ya, dijebak kayak Argo sama Salma, nah itu dapat maaf justru harus, karena memang dijebak, nggak ada niat sama sekali untuk berselingkuh ibaratnya. Tapi kalau sudah sampai punya anak dan bohongnya bertahun-tahun dan terorganisir, ini ya ingat ya, terorganisir. Bahkan yang bohong tuh bukan cuma William, tapi juga Andi, Dinda, Iris, bahkan Erwin. Ya mau gimana? Jadi kan ini sebuah hal yang begitu menyakitkan juga, makanya sih ini sudah cukup juga bagi Salma lah untuk bisa benar-benar terus bersama dengan orang yang salah. Berarti sesimpel ini aja, Bu Ita dengan ngomong kayak gini meskipun awalnya menyindir Pak Ridwan,
Tapi kan berarti ini adalah bukti ya kalau yang namanya orang tua tuh pengen melihat anaknya juga bahagia. Ya orang tua mana sih yang pengen lihat anaknya tersiksa? Kan nggak ada ya teman-teman dan bunda-bunda pasti ingin bahagia. Sedangkan kalau William nih masih maksa terus Salma sama William, masih maksa-maksa untuk tetap bersama William, ya percuma juga. Karena nggak akan pernah nemu jalan keluarnya. Percuma. Belum lagi William nih bakal marah karena di episode besok teman-teman, Argo ini buka kafe persis di seberang kafe dari Salma. Entah sebelahnya atau seberangnya, tapi bakal buka kafe. Dan ini kan bakal lagi menyulut emosi. Dan apa? William marahnya akan sama siapa? Sama Salma. Karena sama Argo gak berani cuma nyindir-nyindir doang. Karena beraninya cuma sama perempuan doang si William ini. Ujung-ujungnya apa? Yang salah dan tersakiti apa? Siapa? Salma lagi. Padahal Salma gak salah dan lain sebagainya. Jadi udah cukup ya teman-teman, maksudnya selama ini Salma udah berjuang juga. Bahkan beberapa hari kebelakang, tepatnya 3 hari kebelakang ini udah menjadi bukti. Gak perlu lagi dipertanyakan seberapa harusnya mereka berdua berpisah. Karena begini, biar hidup Salma pun juga jauh lebih tenang, lega, gak ada beban, bener-bener happy gitu. Kerasa banget teman-teman, ketika sama William tuh ada happy-nya juga, tapi gak pernah bisa bikin Salma jadi diri sendiri. Harus ngikutin apa yang William mau lah, itulah, inilah, dan lain sebagainya. Yang justru malah bikin Salma tuh juga gak nyaman. Bukan ingin ngebelain Argo atau nggak belain William ya, kita kan netral aja di sini. Tapi sesuai ceritanya, kalau kita perhatiin, ketika Salma bersama dengan Argo sebelum mereka musuhan ya, gara-gara kesalahpahaman tuh happy gitu. Argo nggak pernah nyuruh Salma belok kanan belok kiri, semua tuh atas dasar keinginan Salma aja. Tapi Argo mengarahkan, yang penting Salma ini nggak salah jalan, kurang lebih kayak gitu. Kelihatan banget lah bagaimana happy-nya Salma ketika sama Argo dan ketika Salma bersama dengan William gitu. Ya plus minus ya semuanya juga. William ada plus minusnya, Argo pun juga sama. Tapi ini bukan tentang Salma dengan siapa atau akan bersama siapa ke depannya. Bukan tentang itu. Tapi yang terpenting Salma sekarang harus segera urus perceraiannya. Kalau Bu Ita aja ngotot banget untuk pengen Salma cerai aja, berarti ada sesuatu yang mungkin Bu Ita tahu, tapi Salma dan yang lainnya nggak tahu ya kan teman-teman. Karena buat apa juga ngotot sampai minta untuk urus surat perceraian gitu. Dan feeling mungkin ya, kalau kita balik lagi, feeling seorang ibu emang gak pernah salah sih. Selalu tahu yang terbaik buat anaknya juga. Dan ya Salma ini kan perempuan. Toh mumpun sekarang Salma gak punya anak juga sama William, gak ada beban juga, ya mending cerai aja. Karena kalau udah ada anak tuh sulit juga. Nanti anak akan dijadikan alasan supaya untuk bertahan, padahal rumah tangganya tuh udah toksik. Ya sebenarnya sih waktu William ngedorong Salma dari tangga aja tuh udah jadi lampu merah ya. Kalau Salma nih harus berhati-hati sama William. Tapi karena udah sering dan udah nggak ada alasan lagi buat bertahan, ya udah cerai aja. Mau William nanti ngamuk-ngamuk kayak gimana ya, suruh siapa selingkuh, suruh siapa berbohong, suruh siapa selingkuh juga sama Dinda sahabatnya Salma. Kayak nggak ada ibaratnya perempuan lain aja gitu, dan kayak nggak punya isi kepala yang bisa dipakai gitu. Kan jahat ya teman-teman. Jadi cukup wajar juga akhirnya kalau Salma mau ngikutin apa kata ibunya, yaitu Bu Ita. Ya kalau Ridwan kan udah pasrah lah ya, karena Pak Ridwan kan ngikutin gimana Salmanya aja, karena udah kebongkar juga semua kebusukannya. Sedangkan William ya paling William akan melakukan protes aja, marah-marah, ngerasa ini ngerasa itu. Karena sekarang gini, ketika Salma berhasil ngebuktiin pun kalau Salma gak selingkuh sama Argo tapi dijebak pun, tetap gak akan pernah bikin William puas juga. Ujungnya William bakal terus menyindir dan menyindir, sehingga akhirnya apa, justru malah bikin sakit hatinya Salma gitu. Jadi ya apa boleh buat ya, daripada terus harus menahan panas hati, sakit hati, kan sedih ya. Kebayangkan teman-teman udah tinggal di tempat suami gak bahagia, mertua cerewet gak jelas, gila pula satu, terus juga punya suami selingkuh sama sahabatnya, belum lagi tukang bohong. Mau gimana? Emang betah kayak gitu kan? Enggak. Jadi yang kayak gini-gini udah mulai Salma pikirin juga. Tapi kalau misalnya belum bercerai dan masih tinggal di rumah William, ya harap
tenang dulu ya teman-teman, karena semuanya juga butuh proses. Tapi yang paling menarik sih ini sih, kenapa sih Bu Ita sampai sengotot itu supaya Salma nih urus perceraiannya dan segera bercerai. Ini sih yang benar-benar menarik banget yang akan terjadi di episode besok. Jadi pastiin besok jangan sampai nggak nonton ya teman-teman. Sekali lagi selamat tahun baru 2025. Semoga tahun depan jadi semakin bagus, menarik, dan semoga apapun yang teman-teman inginkan bisa tercapai. Dan seperti biasa jangan lupa pantengin terus Drama Malaysia, karena Mimin akan terus temenin kalian semua tentang sinetron Luka Cinta. Sekian video dari Mimin, sampai jumpa di 2025. Dadah.